Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Ya, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Dian di Solotigo atau Salatiga ya. Mbak Dian itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Itu sewaktu Mbak Dian ya nggak kecil-kecil banget ya. Waktu itu dia itu udah SMP. Cuman kelas berapanya tuh lupa. Kejadiannya sendiri itu akhir tahun 90-an. Dan Mbak Dian itu tinggal hanya bersama ibunya. Bapaknya Mbak Dian itu udah meninggal. Mbak Dian sendiri itu punya kakak. Jadi anaknya itu dua. Kakaknya itu perempuan juga. Nah, mereka tinggal di dalam rumah itu cuman bertiga, ya dengan kondisi yang pas-pasan gitu ya. Semua serba seadanya, karena ibunya juga pekerjaannya itu hanya sebagai seorang penjahit. Ya, kadang kalau memang ada buruh-buruh apa, itu dikerjakan sama ibu. Mbak Dian sama Mbak Rini, anggap aja gitu ya, itu kakak adik. Mbak Rini itu kakaknya. Ya, mereka bantu-bantu ibu lah sebisanya. Misal ada cucian atau misal ada pekerjaan apa gitu, itu dibantuin sama mereka berdua. Ya, hidup seperti itu. Bukan yang Mbak Dian sedih atau bagaimana. Satu-satunya kesedihan itu ya karena ditinggal sama bapak gitu. Tapi ya itu tadi, hidup harus terus berjalan, dinikmati. Meskipun penghasilan tidak banyak, tapi bagi Mbak Dian dan keluarga itu sudah cukup. Karena apa? Ya mengurangi yang namanya keinginan. Mulai kayak ya mimpi itu ada, tapi itu tadi ditekan sebisa mungkin lah. Intinya ya wis lah, yang penting kita itu makan, kita itu sehat, kita itu hidup, pikir Mbak Dian dan keluarganya. Itulah yang diajarkan oleh ibunya. Kamu nggak usah kepengin yang macam-macam ya gitu. Soalnya kamu tahu sendiri, kepengin sesuatu artinya ada yang ditukar. Tapi yang ditukar kita kan tidak banyak, kita tidak ada. Jadi ya sudah, syukuri aja. Yang penting kita hidup, yang penting kita sehat, yang penting kita bisa bekerja, bisa berusaha. Itu yang selalu diajarkan oleh ibu. Dan ya hidup biasa aja, normal aja, sama aja dengan orang-orang lain. Nah, ibu itu kan pekerjaan utamanya itu sebagai seorang tukang jahit ya, seorang penjahit. Di tahun 90-an itu masih banyak orang-orang, warga sekitar itu pada ngejahitin baju, bukan beli di toko seperti itu. Kalau misal beli di toko atau apa, itu biasanya anak-anak muda, kalau enggak memang momen dekat-dekat lebaran. Tapi kalau untuk pakaian sehari-hari atau yang memang ada pesanan khusus, model khusus, warga itu lebih memilih itu ke ibunya Mbak Dian tadi, ke seorang penjahit gitu ya. Cuman beli bahan doang, diukur-ukur, nanti dijahitin di sana. Nah, pada saat itu ya ibunya Mbak Dian nggak setiap hari dapat pesanan jahitan, tapi alhamdulillah ada aja begitu. Sampai pada suatu hari ya Mbak Dian kan juga ibu bekerja menjahit ya, aku nggak mau gangguin, aku memang nggak bantuin dijahit, tapi bantuinnya itu di hal-hal yang lain. Misal ada pekerjaannya trika gitu, punya tetangga ya diambil, Mbak Dian yang ngerjain, ibu lagi sibuk ngejahit ya biarkan saja dengan itu gitu ya. Jadi Mbak Dian sendiri tidak terlalu memperhatikan apa yang dikerjakan oleh ibunya. Setahu Mbak Dian, kalau mesin jahit bunyi, Mbak Dian itu seneng, artinya oh ada rezeki yang mau dijemput, pikirnya begitu. Seneng ya ngeliat ibu lagi ngejahit, ibu pun mukanya sumringah dan sebagainya kayak gitu ya. Kalau mesin jahitnya mati, ibu itu tampak murung, tampak sedih, itu yang nggak enak. Tapi begitu pulang sekolah, oh mesin jahit lagi menderu gitu ya, bergedek-gedek, itu Mbak Dian itu seneng, semangat masuk ke rumah gitu ya. Ibu pun ya kayak gitu, bawaannya tuh ya energinya itu beda aja lah. Nah, ini pada suatu hari, dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita ya, soalnya nanti kesananya serius. Ada satu cerita, mohon izin, mau numpang dagangan, mau numpang promosi dulu. Ini bawang goreng Nyai Wiji, bawang goreng premium, digoreng sendiri. Saya yang goreng beneran, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa
ubi, pokoknya nggak pakai campuran apa-apa, bener-bener bawang diiris, digoreng, kasih garam begitu ya. Dan bawangnya sendiri itu bawang Brebes, bukan bawang impor. Kalau bawang impor itu ukurannya memang besar-besar, tapi dari aroma dan rasa itu terasa hambar. Bedanya itu, mungkin dari tampilan menarik, bawangnya gede-gede, cuman rasanya itu nggak ada. Nah, bawang Brebes ini salah satu bawang terbaik di Indonesia gitu ya. Rasanya kuat, aromanya juga mantap. Ya, inilah bawang gorengnya Wiji, bawang goreng Brebes gitu. Bawangnya dari Brebes dan sekitarnya. Kawan-kawan yang berminat nanti bisa cek di bawah ya, tempat belinya ada di Shopee, Tokopedia, di TikTok juga ada, atau bisa beli langsung di websitenya wiji.com, di situ juga disediakan. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat pesan, belum sempat nyobain gitu ya ditunggu pesanannya. Baik, itu aja, nggak usah lama-lama, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Dian. Mbak Dian, nah pada suatu hari, karena nggak terlalu memperhatikan itu, ngedenger mesin jahit ibu masih bunyi, Mbak Dian itu bahagia-bahagia aja. Sampai pada suatu hari, itu mulai Mbak Dian merasakan ada satu anomali, ada sesuatu yang agak asing, agak aneh, yang nggak biasanya terjadi. Mesin jahit ibu, kalau malam, sekarang itu bunyi terus. Gedok. Ibu itu jahit sampai malam. Sampai beberapa hari ya, waktu itu sekitar 3 hari, baru Mbak Dian ya itu ngeh. Dikiranya sebelumnya kan mungkin, lagi lembur nanggung kali ya nyelesain jahitan. Hari keduanya, lanjutin yang kemarin. Cuman ini kok hari ketiga, kok ibu tuh ngejahit terus itu sampai hampir pagi, sampai jam 2 begitu ya, sampai jam 1 seperti itu. Kok ibu begitu ya gitu ya, apa jahitannya lagi banyak banget atau bagaimana? Nah, disitulah Mbak Dian mulai ya memperhatikan apa yang dilakukan oleh ibunya tadi. Malam itu Mbak Dian nengokin bangun, ya nanya ibu, Bu, belum tidur Bu? Ibunya jawab, belum. Ya, jawabnya begitu, ini tanggung, jawabannya cuman begitu. Oh ya sudah Bu, jangan kecapean, istirahat dulu, bisa dilanjutin besok, kata Mbak Dian. Iya, ini juga sebentar lagi. Mbak Dian masuk, ya lama kletek-kletek, enggak. Sebentar sampai Mbak Dian ketiduran, enggak tahu ibu itu selesai jam berapa. Kayak gitu terus sampai hampir 1 minggu, dan bahkan udah mulai ada perubahan di sana. Di wajah ibu tuh jadi lebih pucat, lebih kurus, dan mohon maaf, aroma mulutnya itu sekarang baunya itu enggak sedap, kata Mbak Dian. Ibu ini kenapa ya gitu ya, sampai akhirnya pada siang ibu ngejahit, istirahat sebentar, itu pun enggak tahu istirahatnya tuh ngapain, paling mandi, makan, dan sebagainya gitu ya. Ini lanjut lagi ngejahit lagi, kok nggak selesai-selesai. Ibu itu sebenarnya lagi ngejahit apa sih? Di situ juga nggak ada tumpukan kain, nggak ada apa gitu ya. Mbak Dian pun penasaran, cuman ya itu tadi, nggak mau terlalu bawel gitu ya. Nah, nanyain ibunya, takutnya ya itu tadi, ibu memang lagi sibuk, lagi mengerjakan sesuatu. Jadi yang ada itu cuman menyelidik, kalau lewat ya sambil ngeliatin begitu ya. Ibu tuh apa sih jahit apa? Kain-kain tumpukan juga ndak ada. Artinya kan harusnya jahitan ndak banyak-banyak banget. Nah, akhirnya sampai malam hari. Dan sampai malam hari itu waktu itu sampai jam 10. Mbak Dian itu udah hampir mau tidur, ibu itu masih ngejahit. Akhirnya dia turun ngomong sama Mbak Rini, Mbak, ibu loh Mbak begini. Iya, kata si Mbak Rini juga seperti itu. Akhirnya disamperin lah sama mereka berdua, Bu, istirahat dulu Bu. Mbak Dian ngeliatin di sana, itu ada satu kain, itu warnanya putih ya, nggak, kainnya itu nggak terlalu tebel gitu. Itu tampak lagi dijahit sama ibu. Bu, istirahat dulu Bu. Sebentar lagi, kata ibu begitu, Bu. Dari kemarin ibu selalu bilang kalau disuruh istirahat itu sebentar lagi terus. Kasihan loh, ibu sekarang terlihat pucat begitu, jadi kurus. Nanti takutnya ibu sakit, kata si Mbak Dian. Kan kata ibu, yang penting kita bisa makan, yang penting kita sehat Bu. Kita bisa beraktivitas lagi. Nah itu ibu juga harus jaga kesehatan. Mbak Dian itu udah ngomong baik-baik, udah ngomong halus banget, tiba-tiba reaksi ibunya itu di luar dugaan Mbak Dian.
Kamu anak kecil, tahu apa? Ibu berdiri begini sambil matanya itu melotot, dan kata Mbak Dian, itu bukan muka ibu, katanya begitu. Mukanya itu serem banget, jadi kayak muka setan. Mulutnya mangap ngomongnya gitu, matanya itu melotot merah, pucet gitu ya, sampai kayak ada urat-uratnya yang keluar, bulu-bulu darahnya begitu ya. Mbak Rini juga sampai shock. Seumur hidup, ibu itu nggak pernah ngebentak mereka. Nggak pernah sekalipun. Baru malam itu, kamu anak kecil tahu apa? Ganggu aja. Udah gitu suaranya tuh pun beda. Maaf bu, langsung Mbak Dian sama Mbak Rini undur diri gitu. Ke sana, masuk ke dalam kamar. Bukannya nangis, bukannya apa. Penasaran mereka, Mbak. Kok beda ya Mbak ya? Iya Yan, kayak bukan ibu gitu ya. Kok kayak nggak tahu itu siapa ya gitu. Mukanya itu beda waktu marah, tapi saat udah tenang lagi, biasa lagi gitu ya. Nah, mereka kan ngobrol-ngobrol penasaran. Ibu itu kenapa sih ya? Ibu itu kenapa? Tengokin lagi yuk Mbak. Ditengokin lagi ke sana. Muka ibu biasa ya, masih muka layu itu ya, karena kecapean itu tadi. Mbak gimana Mbak? Ya udah, biarin aja dulu, kata si Mbak Rininya. Tapi kan kasihan Mbak begitu Mbak. Ya gimana ya? Terus menurut kamu gimana Yan? Kita omongin lagi yuk, kata si Mbak Dian itu begitu, nggak kapok gitu kan. Dan Mbak Rini pun setuju. Tapi kamu ya Yan ya yang ngomong. Iya Mbak, aku yang ngomong. Mereka pun itik-itik ketakutan. Pelan-pelan jalan Bu. Iya, ibu jawabnya udah biasa lagi. Bu, sekarang udah malam, udah jam 10 lewat, udah hampir jam setengah 11. Ibu kan dari pagi ngejahit terus. Apa belum selesai-selesai? Terus udah gitu, kan nanti ya ibu kecapean Bu. Kalau ibu kecapean bagaimana? Kata si Mbak Dian ya. Itu ibu tiba-tiba diem, tapi kali ini dia tuh nggak teriak. Cuman apa, mukanya tuh berubah lagi. Mukanya tuh jadi pucet lagi tuh ya. Matanya melotot cuman begini doang, nggak ngelihat. Mesin jahit berhenti, nggak ngelihat ke arahnya si Mbak Dian sama Mbak Rini. Tiba-tiba apa, mesin jahit itu digenjot cepet banget. Mesin jahit itu masih mesin jahit manual gitu, masih genjotan. Itu digenjot sambil ibunya begini. Terus ibu itu mulai ketawa di sana gitu. Kalian pergi, nggak usah gangguin. Itu seperti itu. Kalian pergi, cuman nggak melihat ke arah mereka, ngelihatnya tuh ke ini apa namanya, kejahitan terus ya. Mana tangannya agak diangkat begini melebar, itu kayak ngejahit, kakinya itu uncang-uncang begitu ya. Itu serem sih kayak gitu. Itu serem. Itu Mbak Dian sama Mbak Rini itu shock. Mbak, kok ibu begitu, Mbak, ibu begitu. Itu sambil ya itu ketawa-ketawa begitu. Kalian gangguin, sana pergi. Ketawa begitu berkali-kali. Mbak Dian sama Mbak Rini pun akhirnya masuk ke dalam kamar lagi ketakutan. Mbak, itu bukan ibu, Mbak, itu bukan ibu, kata si Mbak Dian. Iya, itu bukan ibu. Terus gimana ya, katanya. Aku udah tahu Mbak, ibu itu sebenarnya lagi jahit apa sih, katanya begitu kan, ditanya-tanya. Ibu itu sebenarnya lagi jahit apa sih? Aku juga nggak tahu, nggak ada tumpukan kain di sana yang banyak. Yang dipegang itu cuman kain itu doang. Kain itu doang Mbak. Iya, cuman kain itu doang. Mbak Dian pun mulai berpikir, ya udah Mbak, kita istirahat aja, kata Mbak Dian. Dan emang kenapa Yan? Wes, tenang aja, kita istirahat. Nanti besok. Loh ibu gimana? Udah ibu biarin aja, enggak apa-apa. Udah istirahat lah akhirnya mereka gitu kan. Meskipun Mbak Dian susah tidur, jam 12 itu baru tidur. Mesin jahit ibunya jalan normal, ketek gitu kan. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Keesokan harinya, ibu udah bangun seperti biasa pagi-pagi. Dan ya ibu terlihat pucat, terlihat layu, terlihat capek. Seperti orang sakit. Mbak Dian sebelum berangkat sekolah, dia itu sempat melipir ke arah mesin jahit di situ. Dilihatin, cuman ada selembar kain warna putih, kayak semacam bentuknya tuh persegi gitu ya, kayak semacam kerudung atau syal atau apa gitu ya. Itu nggak ada jahitannya sama sekali, belum ada jahitan. Itu tergeletak di area yang buat jahitnya itu, apa sih nama sepatunya, cuman belum masuk ke situ ya. Tergeletak di sana.
Mbak Dian pun tengok-tengok gitu kan. Dan akhirnya apa? Kain itu diambil sama Mbak Dian. Udah janjian sama Mbak Rini waktu itu. Mbak Rini dia kan sekolah juga ya, SMA ya. Nah, kejuruan SMK berarti. Itu Mbak Rini itu di depan sana. Mbak, ini Mbak udah aku ambil gitu. Iya. Terus gimana Mbak? Ya udah, kita ke rumahnya Pak Tarmo katanya begitu. Bukan Pak Tarmo, Pak D manggilnya itu Pak D, masih kerabat tapi jauh. Kita ke rumahnya Pak D Tarmo. Ngapain Mbak? Kita tunjukin ini kata. Lah kita kan sekolah, udah bolos aja kata si Mbak Rini. Mbak Dian itu disuruh bolos. Oh gitu Mbak, enggak apa-apa emang Mbak. Yus enggak apa-apa, ini darurat. Udah yuk ke sana. Akhirnya ke rumah Pak D Tarmo. Masih satu kampung di situ, datang ke sana. Pak D adanya budeknya di situ. Budek, Pak D-nya ada katanya. Ada, itu lagi mandi di belakang sebentar ya. Oh iya, kenapa, ada apa gitu kan, tumben pagi-pagi kesini kalian ndak sekolah gitu kan, kata budeknya. Kami mau sekolah tapi nanti, kata si Mbak Rini. Loh, nah mau sekolah nanti gimana, nanti terlambat atau apa? Ada perlu sama Pak D gitu kan. Ada perlu apa? Ditanya, dikepoin sama budeknya ya. Ini mau ngasih kain gitu kan. Kain apa begitu. Budek nanti ya katanya, nunggu Pak D aja katanya. Oh ya wis sudah. Akhirnya Pak D-nya selesai. Weh, pagi-pagi gitu kan. Pagi-pagi ada tamu di sini kata Pak D. Iya Pak D. Anu apa kata si Pak D-nya. Loh, itu apa? Pak D itu langsung ngeh gitu kan. Loh, itu apa? Nah, ini Pak D tujuan kami ke sini. Yang kali ini yang ngomong itu Mbak Rini, lebih tertata kali ya. Jadi begini Pak D, tujuan kami ke sini itu kami mau nanyain Pak D perihal kain ini. Tapi sebelum Pak D sebelum tak kasih ke Pak D, kami mau cerita dulu, mau izin cerita. Oh ya silakan. Akhirnya diceritakan semua sama Mbak Rini, kejadian-kejadian, keanehan-keanehan yang dialami oleh ibunya. Nah waktu itu, loh ini kainnya kata si Pak D. Iya ini kainnya. Jangan dibawa ke sini kata Pak D. Loh kenapa Pak D? Jangan, kembaliin ke ibumu, kasihan, kembaliin ke ibumu sekarang katanya begitu kan. Udah cepet, jangan lama-lama, kembaliin ke ibumu. Nanti setelah itu kamu kesini lagi enggak apa-apa gitu kan. Oh gitu ya Pak D. Iya. Ya udah. Yan, aku aja ya, Mbak aja yang pulang ke rumah, kamu di sini aja. Ya udah nggak apa-apa kata Pak D-nya begitu. Sana. Akhirnya Mbak Rini pun setengah lari pulang, cuman buat naruh kain itu doang. Nah di sana ibunya itu lagi nangis. Bu, kenapa nangis? Kainnya hilang katanya waktu itu. Bu, ini kainnya Bu. Wah iya, wah seneng banget sih ibunya itu, aneh gitu ya. Ibu kain kayak gitu doang itu kayak menemukan kembali sesuatu yang sangat berharga yang barusan hilang gitu. Itu sampai dicium-ciumin dan sebagainya. Terus apa? Makasih ya. Kamu siapa? Sampai ditanya begitu. Hah? Mbak Rini, Bu, aku Rini ya Bu, aku anaknya Ibu Bu. Oh iya, Ibu lupa gitu. Ya sudah Ibu jahit lagi ya, Ibu jahit lagi. Baliklah ke jahitan tersebut, merasa kondisinya udah oke. Si Mbak Rini pun akhirnya balik ke padiknya ke sana. Diceritakan lagi ke padiknya, Ibu tadi nangis begini Padik. Terus apa nanya, kamu siapa? Ya aku kan anaknya Padik. Oh Ibu sampai lupa seperti itu. Ya sudah enggak apa-apa. Jadi begini kata padiknya, ibumu itu lagi dapat pekerjaan katanya. Hah, dapat pekerjaan apa Padik? Ya dapat pekerjaannya dari yang sesuatu yang begitu-begitu kata padiknya. Begitu gimana Pak D? Ya dari sesuatu yang gak terlihat. Ada setan yang minta tolong sama ibumu. Cuman ya begitu nyebelin, cara minta tolongnya itu seperti itu. Minta tolong apa Pak D? Cuman jahitin kain begitu, itu juga gak ada jahitannya. Di matamu gak ada jahitannya, tapi di mata mereka itu berbentuk baju-baju bagus kata si Pak D. Oh begitu Pak D. Terus nanti kalau misal ibu udah selesai bagaimana? Nah ini Pak D nggak tahu perjanjiannya itu seperti apa. Kalau misal ibumu ditawari kehidupan yang lebih enak, artinya begitu ini selesai,
mungkin ibumu akan diambil. Maksudnya diambil gimana Pak De? Lah Pak De ndak usah jelasin, Pak De ndak enak ngomonginnya, katanya begitu. Ya Mbak Dian sama Mbak Rini ngerti lah, dan itu tentu saja sangat menakutkan kan. Terus gimana Pak De caranya? Tolongin Pak De, itu sampai nangis. Mbak Dian sama Mbak Rini, tolong Pak De, aku ndak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Kan, lo kan masih ada Pak De sama Bu De. Ya cuman beda lah, katanya begitu kan. Aku itu tadi, jangan Pak De, tolong, maksudnya tolongin jangan sampai hal itu terjadi. Iya Pak De bantu, dan untungnya kamu kesini belum terlambat, masih ada setengah pekerjaan yang harus dikerjakan ibumu. Terus gimana Pak De? Udah biarin aja kain itu di situ, nanti Pak De mampir ke sana, tapi nanti malam, katanya begitu kan. Malam jam berapa Pak De? Ya tengah malam lah, saat ibumu itu lagi ngejahit. Oh ya sudah Pak De, jadi kami harus nyiapin apa Pak De? Sajen atau apa begitu? Nggak usah gitu ya. Kalian nanti malam ya tahan-tahanin tidur dulu lah. Tahan-tahanin jangan tidur gitu kan. Dikuat-kuatin gitu ya. Oh iya Pak De. Nah akhirnya apa? Itu kan masih pagi ya, belum ini. Mbak Rini sama Mbak Dian akhirnya melanjutkan berangkat sekolah. Ya masuk-masuk telat, waktu itu jam 8. Sempat ditanyain gitu kan, kamu kenapa telat? Jawabannya Mbak Dian, ya klasik lah, maaf aku bangun kesiangan, katanya begitu. Terus tadi sempat mampir ke rumah Pak De dulu karena ada perlu. Oh begitu ya, dimaafkan seperti biasa. Akhirnya Pak pulang sekolah kan, sedih ngelihat ibu itu lagi ngejahit gitu kan, kayak seolah ndak ingat apa-apa. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan dari situ akhirnya apa? Singkat cerita, malam hari pun tiba. Resahlah Mbak Rini sama si Mbak Dian. Pak De itu nyampainya kesininya jam berapa ya gitu. Pak De kesininya jam berapa ya? Ditungguin, oh katanya tengah malam gitu kan. Katanya tengah malam. Oh iya tengah malam, sekarang baru jam berapa? Baru jam 8. Waduh 4 jam lagi. Ibu masih ngejahit. Bu, ini aku bikinin teh ya Bu ya. Iya makasih, ibunya tuh baik gitu. Yang penting jangan disuruh berhenti ngejahit. Itu benar-benar non-stop dari sore, bahkan hari itu ibu itu udah nggak mandi, baunya itu udah nggak enak, ruangan di situ itu udah nggak sedap gitu ya. Bahkan apa? Ada sore hari orang mau numpang ngejahitin, itu ditolak sama ibu. Aduh Mbak, aku lagi nggak bisa, aku lagi ini ada kerjaan banyak banget belum selesai, katanya seperti itu. Ya Mbak Dian yang mendengar itu sayang begitu kan. Wah ini merusak semuanya ini kalau begini. Apa ya, sudah ditungguin Pak De-nya. Singkat cerita, jam 12 malam Pak De pun datang. Datang itu udah janjian, manggil-manggil di belakang sana. Yan, Dian, Rini dipanggil gitu kan. Pak De, iya Pak De, aku di sini, kami di sini, katanya begitu kan. Ini bukain pintu belakang, katanya begitu. Pak De lewat belakang aja biar nggak mengganggu ibumu di depan. Oh nji Pak De, akhirnya apa dibuka kan pintu belakang. Pak De-nya itu bawa karung goni. Karung goni, kawan-kawan mungkin nggak tahu, masa nggak tahu ya, harusnya umum gitu ya. Karung goni itu ada lah pokoknya seperti itu. Cari aja, browsing aja. Bawa itu karung goni. Pak De bawa apaan itu, ditanya. Oh ini karung goni. Ibumu di mana? Di depan, Pak De lagi ngejahit. Ya sudah, minta tolong air katanya, air Pak De. Ya air dari sumur rumah ini, yaitu sumur Pak De. Airnya di situ Pak De. Mau tak timbain atau bagaimana? Nggak usah, itu ini yang ini aja, ini dari ini kan. Iya Pak De. Kain goni itu dicelupin ke ember gitu, dibasahin lah lebih tepatnya, terus agak diperes sama Pak De-nya biar agak sedikit basah. Mbak Dian itu mikir, kan ada pelajaran di sekolah ya, itu kayak buat madamin api gitu kan, pakainya kain goni yang basah. Kok kayak mau madamin api? Pak De kayak mau ini madamin api. Pak De-nya itu cuman mesem gitu doang. Udah, ayo kita ke sana yuk. Kamu yang depan ya, jalan. Akhirnya mereka berdua jalan di depan, Pak De-nya tuh di belakang. Kamu aja ngomong ibumu, Pak De nanti dari samping, katanya. Dari samping mau diapain Pak De? Mau tak tukrep begini. Duh, emang begitu Pak De? Ya wis nanti lihat aja, kata Pak De-nya itu seperti itu. Dan akhirnya apa? Si Mbak Dian sama Mbak Rini itu ke depan ngajak ngobrol ibunya. Bu sebentar sih Bu.
Bu, sebentar. Iya, ibunya itu lagi ngeliat, nggak menyadari Pakdenya itu datang. Itu langsung di grup ditutup. Pakde itu ngomongin apa? Baca mantra atau baca doa atau baca apa gitu. Kayak di sampingnya si ibunya. Ibunya tuh cuma diem aja begitu kan. Nah begitu sekitar mungkin 1 atau 2 menit, nggak terlalu lama, karung goni itu dilepasin sama Pakdenya. Tapi masih posisinya tuh nutup begini. Ditunggu sebentar, dipanggil, Sri, nama ibunya si Mbak Dian ya, Sri. Akhirnya dibuka ininya. Setelah begitu dibuka, loh Mas, sampean kok di sini gitu kan? Ngeliatin ke arah Mbak Dian sama Mbak Rini. Udah balik katanya. Apa? Kenapa Dian? Ini jam berapa? Nanyain. Ibu itu kayak orang bingung gitu. Ini jam berapa? Ini hari apa? Dan sebagainya. Ya, mungkin ibu nyadar gitu, bau badannya itu udah enak kali. Terus, apa yang terjadi gitu kan? Ibu lagi ngapain? Intinya ibunya itu bingung. Dan kebingungan itu adalah anugerah. Karena itu salah satu indikasi kalau ibunya itu udah sembuh, udah normal lagi. Dan kata Pakdenya diceritakan. Akhirnya cerita ke ibu kan malam itu. Ibu mandi sebentar, nah begitu udah selesai. Akhirnya duduklah di ruang tamu semuanya. Pakde pun cerita, dibikinin teh dan yang lain-lain. Kamu itu bagaimana? Ceritanya pertama nanya gitu kan. Dan ibunya cerita, iya Mas. Waktu itu aku ketemu sama ibu-ibu, sama orang tua. Perempuan semuanya, dua-duanya. Itu minta tolong. Dijahitin ini, katanya begitu. Oh, nji mbah gitu kan. Terus tapi nanti bayarnya nanti ya. Tak bayar mahal banget, pokoknya tak bayar banyak lah, bikin hidupmu jadi enak. Intinya seperti itu. Kayak diiniin lah, kayak diiming-imingin, ya itu dikerjain. Dan katanya bawa kainnya itu banyak banget. Si nenek-neneknya itu yang bawa kainnya. Dibawa masuk perasaan ibunya ya. Itu kain itu tumpukan di dalam rumah tersebut. Ini bikin kamu ndak berhenti bekerja, jadi kamu nanti nggak nganggur. Itu ya seolah-olah seperti itu, dihajar, dijahit terus. Padahal yang dijahit itu cuma selembar kain doang. Dan dari situ, oh jadi begitu. Nah itu kapan datangnya? Katanya mau datang itu sekitar 2 minggu. 2 minggu dari, ya ndak tahu ibu itu kapan ya waktu itu ya ketemunya. Itu ibu juga udah lupa katanya. Terus kata Pakdenya, udah ndak apa-apa, masih ada beberapa hari dan kamu nggak bisa menyelesaikan ini, akhirnya ya sudah gagal gitu ya. Ndak apa-apa, tapi ndak apa-apa Pakde, ndak apa-apa. Dia mungkin nyari orang lain, kata si Pakdenya. Udah ndak apa-apa, tenang aja. Dan memang benar apa yang diucapkan Pakdenya. Setelah kejadian itu, ibu pun mulai hidup normal lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Dian di Solo Tigo sana. Terima kasih Mbak Dian atas ceritanya. Ya bagaimanapun juga perjuangan seorang ibu gitu ya. Dan ya tentu saja kasih sayangnya gitu ya. Dan melihat Mbak Dian sama Mbak Rini yang kompak gitu yang selamatin ibunya itu sesuatu banget. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat nyicipin, belum sempat mesen, atau mungkin udah lama nggak pesen, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.